adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak Diko dan di sebelah kakak Kak Step. Nah, apa kabar Kak Step? Oh, selalu baik selalu. Kalau adik-adik sekalian apa kabarnya? Pasti dalam keadaan baik bukan? Ya. Nah, puji Tuhan, pada hari Minggu ini kakak juga dalam keadaan baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan bernyanyi lagu Tua Gapat Apa Kabar untuk membakar semangat kita. Oke, siap. Adik-adik pada tahu kan lagunya? Mari kita bernyanyi bersama. Tua Gapat apa kabar? Jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum visioner. Tua Gapat apa kabar? Hai jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Kristus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, ke kanan, ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Mari jumpa lagi. Tua Gapat apa kabar? Hai jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum visioner. Tua Gapat apa kabar? Hai jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Kristus. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Mari jumpa lagi. Wah, bagus sekali tidak lagunya adik-adik? Bagus Ya, sekali bukan bagus Kak? Kak, iya. Nah, sebelum kita memulai dia online kita pada minggu ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Doa pada kali ini akan dipimpin oleh Kak Steph. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang kudus, ya Allah Bapa yang marahim. Kami bersuka cita karena kami hari ini mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami semua seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah. Kak, kakak tahu nggak tema kita pada minggu hari ini apa? Enggak, Kak Diko aja deh yang kasih tahu. Kalau adik-adik sekalian ada nggak yang tahu tema kita pada kali ini apa? Nah, tema kita pada minggu hari ini adalah Aku mau melakukan firman Tuhan, yang artinya Artinya Kak, kita adalah pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, berkaitan dengan tema kita pada hari Minggu ini, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, mari kita bernyanyi lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yuk Kak. Oke, Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja.
dengan lagu tadi kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Benar sekali ya kan Kak? Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti siap. Oke, mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Tante Tina. Masih ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus barusan di bacaan? Nah, berawal dari pertanyaan orang Farisi. Guru, hukum apa yang paling penting? Lalu Yesus menjawab, hukum yang paling penting adalah mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Yang kedua, yang sama pentingnya adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua hukum yang ada bergantung dari sini. Nah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah hukum yang paling penting. Bagaimana caranya mengasihi Allah? Kita mulai dengan akal budi. Akal atau pikiran kita sangat penting. Apapun yang masuk dalam pikiran kita akan mempengaruhi hati dan jiwa kita. Jika hal-hal yang buruk yang masuk dalam pikiran kita, maka hati dan jiwa kita akan menjadi kering dan gelap. Kita harus menjaga pikiran kita loh. Caranya adalah dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan sebanyak mungkin. Ingat, ada ayat, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jiwa kita. Nah, kita tahu kita akan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya nanti. Tapi apa yang dapat kita lakukan saat ini? Ya, kita bisa berdoa. Kita selalu ingin bertemu dan berbicara, ngobrol dengan orang yang kita sayangi kan? Nah, berbicara dengan Yesus adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus. Yesus ingin tahu segala hal tentang kita. Harapan kita, impian kita, pikiran kita, ketakutan kita, semuanya. Dengan berdoa, Yesus tahu kita mengasihi Dia. Nah, sekarang hati kita. Hati kita mengatur apa yang kita suka dan melakukan apa yang kita sukai. Kalau hati kita mengasihi Yesus, kita pasti ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan Yesus. Benar nggak? Sekarang tentang hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini dapat diterjemahkan dengan perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dengan kebaikan, dengan lemah lembut, dengan penuh hormat. Kalau kamu bersalah, tentu kamu ingin dimaafkan dan tetap disayangkan. Kalau kamu kesepian dan bersedih hati, tentu kamu ingin ada yang menemani juga kan? Nah, perbuatlah demikian juga kepada orang-orang di sekitar kita. Wah, pasti indah sekali ya kalau kita semua bisa saling mengasihi dan melakukan kebaikan seperti yang diinginkan Yesus. Kalian kenal dengan Bunda Teresa atau pernah dengar namanya?
Dia memberikan seluruh hidupnya untuk melaksanakan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Dia mengasihi Allah dan menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Dia menolong dan merawat orang-orang terlantar di Kalkuta, India. Yang sakit, yang kelaparan, yang cacat, semua dia perhatikan. Pesan Bunda Teresa untuk adik-adik dalam melaksanakan hukum kasih Tuhan Yesus, lakukan hal-hal kecil, tetapi lakukanlah itu dengan penuh kasih. Dan kita lakukan mula-mula dari orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Masih banyak hal-hal kecil lain yang bisa kalian lakukan. Coba dipikirkan ya. Hal-hal sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk membuat orang-orang di sekitar kalian bahagia? Adik-adik siap untuk mengasihi Allah dengan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik dan untuk mengasihi sesama? Yes! Adik-adik siap untuk memancarkan kasih Allah? Yes! Nah, sekian dulu hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rika. Hari ini Kakak Rika mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Yuk kita mulai. Ayo adik-adik kita mulai membuat aktivitasnya. Alat dan bahannya ada lem uhu, penggaris, alat tulis, gunting, dan 3 ukuran kertas yang berbeda. Nah, kertasnya kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian kita membuat pelengkungan. Nah, seperti gambar ya adik-adik. Selanjutnya kita gunting. Hati-hati ya adik-adik. Setelah selesai, kita buat juga di kertas warna selanjutnya. Nah, sekarang kita punya 2 kertas yang berbentuk hati dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya kita lem ya adik-adik. Kemudian kita gunting bagian tengahnya. Kita siapkan kertas berukuran 3 x 18 cm. Nah, kita akan membuat tanda di angka 3, 6, 12, dan 15. Jadi kecil aja ya adik-adik tandainya. Selanjutnya kita lipat bagian bertanda tadi ke arah belakang ya. Kiri dan kanan, lipat ke belakang. Kemudian yang satunya lagi kita lipat ke bagian depan. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kertas yang bagian putih tadi kita lem ya. Kita tempelkan ke hati kiri dan kanan. Nah, di bagian tengah tugas adik-adik menuliskan ayat kesukaan adik-adik hari ini. Nah, Kakak Rika menuliskan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, seperti ini deh.
Tapi bagian depannya masih kosong nih. Nah, tugas adik-adik boleh menghias ya, sesuai kreasi adik-adik. Jangan lupa nanti hasilnya di-upload ke Instagram ya. Atau boleh di WA ke nomor kakak-kakaknya. Ditunggu ya adik-adik. Nah, menarik tidak kegiatan dia online kita pada minggu ini? Tadi kita sudah melakukan kegiatan bernyanyi, melakukan aktivitas, baca kitab suci, dan banyak sukacita yang kita dapat pada minggu ini. Nah, berkaitan dengan bulan ini adalah bulan Rosario, ada baiknya kita menyanyikan lagu yang berkaitan dengan bulan Rosario. Ada ide nggak, Kak? Lagu ini di Lourdes di Gua. Oh, di Lourdes di Gua. Kalau adik-adik sekalian tahu nggak lagu itu? Pasti tahu ya adik-adik. Mari kita bernyanyi bersama. Di Lourdes di Gua, sunyi terpencil, Amata Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan Tuhan dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Nah, kita akhiri bio online kita pada kali ini dengan berdoa. Doa pada kali ini akan dipimpin oleh kakak sendiri ya. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang masih boleh kami terima dan kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mengikuti bio online kami telah melakukan aktivitas kami mendengarkan firman-Mu, kami memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan, mampukanlah kami untuk meresapi dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah selalu kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah sahabat dan teman-teman kami. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Wah, oke. Ya, kita udah selesai ya, Kak. Waduh, tidak sabar juga nih buat minggu depan kita bakalan ketemu adik-adik sekalian. Jangan lupa ya untuk mengikuti bio online di minggu selanjutnya. Oke adik-adik? Oke, sampai jumpa adik-adik. Terima kasih adik-adik. Dadah. Dadah.